Sekolah sebagai suatu sistem. Bagaimana sih konsep sekolah sebagai suatu sistem itu? Yuk kita bahas bersama. Jadi teman-teman, sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sebuah sekumpulan hal yang saling berhubungan atau saling tergantung sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Nah, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Sedangkan menurut Fatah, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro maupun makro. Nah, secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara mikro, menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Nah, teman-teman, berbagai elemen dalam sistem pendidikan itu perlu dikenali secara mendalam, sehingga dapat difungsikan dan dikembangkan. Nah, disinilah persoalan pentingnya penguasaan pendekatan sistem untuk mengkaji masalah-masalah kelemahan dalam mencapai tujuan secara efektif maupun efisien. Nah, teman-teman, untuk lebih memahaminya, di sini juga ada bagian pendidikan secara mikro yang dapat kalian pahami. Nah, teman-teman, sekolah sebagai suatu sistem ini mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor, dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terikat, sehingga membentuk sebuah sistem. Nah, komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan atau input, proses, keluaran langsung atau output, dan keluaran tidak langsung atau outcome. Selanjutnya itu ada ciri-ciri sebuah sistem. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa ciri-ciri sebuah sistem. Yang pertama itu terdiri dari banyak unsur. Kedua, masing-masing unsur memiliki peranan spesifik untuk mendukung fungsi keseluruhan. Ketiga, tersusun dalam satu tatanan tertentu. Keempat, antara masing-masing unsur saling mempengaruhi, ketergantungan dan berhubungan serta berkomunikasi. Terus ada berproses, melakukan transformasi dengan mekanisme tertentu. Tidak tergiur dari pengaruh lingkungan. Mempunyai maksud dan tujuan, memerlukan masukan dari luar atau lingkungan, dan memiliki mekanisme kontrol, dan yang terakhir itu, sistem itu harus mempunyai batas waktu. Nah, teman-teman, menurut Irianto, pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antara siswa dan guru atau dosen dengan mahasiswa, antar sekolah dan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Ada 3 elemen penting dalam model proses input maupun output. Antara lain yang pertama, siswa sebagai bahan dasar sekolah atau perguruan tinggi berasal dari lingkungannya. Lingkungan eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. Yang kedua, tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. Dan yang ketiga, itu ada sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya teman-teman, itu ada input sekolah. Jadi, input sekolah atau masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Nah, input sekolah ini atau masukan sekolah ini terdiri atas 3 hal, yaitu yang pertama ada masukan baku, masukan instrumental, dan masukan lingkungan. Masukan baku merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Masukan instrumental merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Masukan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Nah, jadi teman-teman, untuk ketercapaian pendidikan bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terkait dengan input antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Nah, teman-teman, selanjutnya itu ada proses sekolah. Jadi, menurut Sagala, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Nah, suatu proses agar keberhasilannya sesuai harapan, maka harus diawali dengan perencanaan atau planning. Perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, sehingga setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Jadi teman-teman, unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik
Itu yang pertama ada kebutuhan peserta didik yang harus dicukupi, terus ada kompetensi dasar, tujuan, dan strategi. Materi selanjutnya itu ada output sekolah. Jadi teman-teman bisa dipahami bahwa output merupakan hasil dari proses untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, juga pemerintah. Nah, output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan di sekolah. Outcome sekolah. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa outcome merupakan keluaran tidak langsung yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, atau dapat bekerja di sebuah instansi. Nah, teman-teman di sini dapat dilihat bagian sistem sekolah itu dari input, proses, output, maupun outcome. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan sekolah sebagai suatu sistem. Semoga video pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan teman-teman semuanya ya. Thanks for watching, dan jangan lupa terus tonton video pembelajaran Study with Debstia.